Baik, perkenalkan nama saya Migo, PKK 3 semester 4, NIM 1910 1101. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan relevansi. Kesalahan relevansi disebut juga kesalahan material, yaitu kesalahan penalaran yang disebabkan pernyataan yang melanggar asas-asas umum logika. Kesalahan ini sering terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya. Dasar argumentasi justru mengarah pada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang atau dalam kurung lawan bicara. Akan tetapi, alasan tersebut sebenarnya tidak relevan dengan premisnya. Artinya, secara logis kesimpulan tersebut tidak terkandung di dalam atau implikasi premisnya. Ada banyak bentuk penalaran. Yang pertama, penalaran kontradiktif, yaitu sebuah kesalahan penalaran yang terjadi ketika premis-premis yang menjadi titik tolak penarikan konklusi mengandung kontradiksi, sehingga premis tersebut menjadi tidak konsisten. Contohnya, seorang guru memberikan semangat kepada anak teknologi komputer dan jaringan, namun membuat patah semangat anak administrasi perkantoran. Di sini jelas bahwa guru tersebut tidak konsisten dengan perkataan, karena dia hanya memberikan semangat kepada kelas yang ia sukai saja. Kemudian penalaran berulang-ulang, yaitu kesalahan yang diakibatkan penalaran yang berputar-putar, sehingga penalaran tersebut sebenarnya tidak membuktikan apa-apa. Penalaran ini dianggap sebagai sebuah kesalahan karena apa yang sebenarnya ingin dia buktikan. Contohnya, pelajaran akuntansi. Pelajaran akuntansi tentunya berkaitan dengan hitung-menghitung. Kemudian penalaran kompleks dan berbelit-belit, yaitu kesalahan yang disebabkan pertanyaan yang berbelit-belit. Kesalahan jenis ini biasanya berbentuk sebuah pertanyaan yang berbelit. Contohnya, jam berapa kamu tidur semalam? Penanya hendak memaksa pengakuan bahwa yang ditanya dia begadang. Kemudian penalaran tanpa memahami persoalan, yaitu kesalahan karena mendasarkan kesimpulan pada ketidaktahuan. Penalaran ini dianggap salah karena ketidaktahuan akan kebenaran sesuatu, yaitu kegagalan kita membuktikan kebenaran sesuatu tidak berarti bahwa yang ingin kita buktikan salah. Contohnya, apakah kamu baik-baik saja? Diam. Kemudian tentunya kita akan menjawab, oh berarti kamu pasti baik-baik saja karena kamu diam dan tidak menjawab pertanyaan dari saya. Kemudian penalaran selanjutnya, penalaran tidak relevan atau penalaran melompat, yaitu kesalahan yang terjadi karena ketiada hubungan logis antara premis dan konklusi. Dengan demikian, ada lompatan penalaran dari premis kesimpulan tanpa landasan yang diperlukan. Contoh, motor bekas itu pasti sangat baik dan terawat. Ayo kita beli. Itu adalah contoh asumsi dari keputusan cepat yang berdasarkan emosi. Dan faktor-faktor yang dipertimbangkan saat membuat keputusan adalah kita harus berpikir dengan matang. Kemudian penalaran karikatural, yaitu penalaran yang melebih-lebihkan, menyalahartikan, atau bahkan memalsukan argumen seseorang demi membuat penyerangnya terdengar lebih masuk akal. Contohnya, Sigit melihat dan mengamati teman-temannya bahwa mereka sangat malas belajar dan sering tidur di kelas, bahkan suka ribut. Melihat hal ini,
Sepertinya Sigit ingin memperbaiki sistem belajar teman-temannya. Tommy sebagai lawan dalam pemilihan ketua kelas menyatakan bahwa teman-temannya pada malas dan suka ribut. Kemudian penalaran konsekuensi berlebihan. Penalaran ini mengasumsikan bahwa jika sebuah situasi terjadi, maka situasi yang akan terjadi juga sebagai imbas terjadinya situasi. Pertama, penalaran ini biasa berbentuk kritik terhadap pendapat yang dianggap berbahaya atau salah karena dapat mengarahkan kepada keadaan yang lebih buruk. Contoh, maaf, Anda tidak bisa melamar. Anda tidak bisa ikut melamar kerja karena Anda tidak good looking atau belum mendapatkan surat vaksin. Kemudian penalaran yang bersandar pada otoritas. Penalaran ini meyakinkan bahwa sebuah argumen dinyatakan oleh seseorang memiliki otoritas, maka argumen tersebut dinyatakan tidak valid. Contoh, opininya bagus sekali, saya sepakat karena dia anak anggota OSIS. Pendukung Dikan, kata Dika sebenarnya ada salah satu cara untuk menjadi ketua OSIS. Terus kamu yakin dengan omongan dia? Pasti dong, karena dia sudah 2 kali menjadi ketua OSIS. Kemudian penalaran yang berdasarkan daya tarik emosional. Penalaran ini menggunakan emosi dengan argumentasi. Contoh, ayah, kenapa kamu sangat boros? Karena banyak keperluan. Jangan terlalu boros, nak. Ingat usia bapak tidak muda lagi dan udah gak mampu kerja untuk ngumpulin uang. Harusnya kamu beli yang seperlunya saja. Kemudian penalaran berdasarkan rasa kasihan. Penalaran ini didasarkan rasa belas kasihan. Maksudnya adalah argumentasi ini ditunjukkan untuk menimbulkan rasa belas kasihan sehingga pernyataan dapat diterima dan biasanya dihubungkan dengan usaha agar suatu perbuatan dimaafkan. Contoh, seorang pengutang maaf, saya belum ada uang sekarang ini. Sudah beberapa hari saya belum ada kiriman dan saya bahkan lapar karena sudah tidak punya uang. Kemudian penalaran berdasarkan ancaman. Dalam bahasa Latin yaitu baculum. Penalaran ini merupakan sebuah kekeliruan dalam argumentasi. Karena alih-alih menanggapi pokok argumentasi, seseorang malah menyalahgunakan efek kekuasaan untuk membenarkan argumentasi, bahkan kalau perlu mengancam lawan argumentasinya dengan kekuatan kekuasaan. Contohnya, mohon kamu patuh semua yang saya perintahkan karena saya guru di sekolah ini. Kemudian kesalahan aksidensi, yaitu jenis kesalahan penalaran yang dilakukan seseorang karena memaksakan aturan atau cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental. Contoh, apel ini kamu beli kemarin. Apel yang kita beli kemarin ada manis dan asam. Kemudian kesalahan menggunakan argumen yang berputar.
Kesalahan ini terjadi karena menggunakan argumen yang menarik kesimpulan dari suatu premis, kemudian kesimpulan tersebut dijadikan premis, dan premis dijadikan kesimpulan dalam argumennya. Contoh, buruh pabrik ingin hidup lebih sejahtera dan ingin kenaikan gaji karena mereka ingin mempunyai kehidupan sejahtera. Penalaran karena sebab yang salah. Kesesatan yang dilakukan karena penarikan kesimpulan yang sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa terjadi secara berurut-urutan. Contohnya, setelah dimarahi wali kelas, Sigit jarang masuk sekolah. Teman-temannya berkesimpulan bahwa Sigit tidak masuk karena kena marah gurunya kemarin. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kesalahan relevansi.